Sayuti Melik, salah satu nama tokoh pahlawan Indonesia yang sering kita dengar ataupun kita baca melalui buku sejarah yang kita pelajari di sekolah ataupun di lingkungan lainnya. Lantas, siapakah Sayuti Melik itu dan hal apa sajakah yang telah ia perjuangkan demi kemerdekaan Indonesia? Maka dari itu, saya, Deepeli Rizky Andari dari kelas 11 IPA 2 akan memaparkan secara garis besar biografi terkait Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau dikenal sebagai Sayuti Melik, singkatnya dilahirkan di Kadisobo Rejo Dani Sleman, Yogyakarta pada tanggal 25 November tahun 1908. Lalu ia meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1989. Sayuti Melik merupakan putra dari Abdul Muin atau dikenal sebagai Parto Prawito dan Sumilah. Istrinya bernama Surastri Karmatri Murti, yakni merupakan seorang aktivis perempuan dan wartawati. Sayuti Melik sempat menempuh pendidikan di sekolah Ongkoloro, yakni sekolah yang setara dengan sekolah dasar di desa Srolowan hingga kelas 4. Ia meneruskan pendidikannya ini hingga mendapatkan ijazah di Yogyakarta. Dikutip dari Ensiklopedia Jakarta, Sayuti Melik melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Solo. Namun, ia ditangkap oleh Belanda dikarenakan dicurigai tergabung dalam kegiatan politik. Semenjak saat itu, ia lebih sering belajar mandiri. Dan setelah Indonesia merdeka, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya yakni dengan berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Namun, hanya dalam waktu yang singkat dan Sayuti Melik pun tentu tidak mendapatkan gelarnya. Nasionalisme dan jiwa cinta tanah airnya diturunkan oleh ayahnya, yang dimana pada saat itu ayah dari seorang Sayuti Melik sempat menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah miliknya. Ia juga mempelajari nasionalisme saat mengenyam pendidikan di sekolah gurunya di Solo. Lalu, apa peran Sayuti Melik dalam kemerdekaan Indonesia? Sayuti Melik turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Lebih tepatnya di ruang makan Rumah Laksamana Baida. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama dengan Sukarni, yang dimana pada saat itu Sayuti Melik membantu Insinyur Soekarno, sementara Sukarni membantu Muhammad Hatta. Sekedar informasi untuk teman-teman, Sukarni merupakan seseorang yang sempat mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah usulan hal tersebut, Sukarni segera mengumumkan jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia. Usulan tersebut tentu diterima dengan sukacita oleh para hadirin yang datang. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Ditemani oleh BM Diah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah di dekat dapur rumahnya Laksamana Maida. Nah, pada saat proses pengetikan naskah, Sayuti Melik sempat melakukan perubahan terhadap 3 kata, di mana kata-kata tersebut mewakili kata-kata tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia, dan juga tulisan bulan dan hari, di mana pengubahan tersebut dari mulai tempo yang menggunakan akhiran huruf H diganti menjadi tempo tanpa akhiran huruf H. Dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta pengubahan tulisan bulan dan harinya. Lalu, hal apa yang dilakukan oleh Sayuti Melik setelah kemerdekaan Indonesia? Seperti yang telah saya sebutkan di awal video, di mana Sayuti Melik sempat meneruskan pendidikannya di Universitas Indonesia yakni Ilmu Sosial. Namun hal tersebut tidak diselesaikan olehnya. Setelah Indonesia merdeka, pada 1946, Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia, yakni atas perintah Mr. Amir Syarifuddin. Penangkapan ini terjadi karena Sayuti Melik dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Persatuan Perjuangan. Selain itu, dia juga dianggap bersekongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946,
Ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tertara. Sayuti Melik kembali ditangkap Belanda pada saat agresi militer Belanda II dan dipenjara di Ambarawa. Setelah KMB, yakni Konferensi Meja Bundar, selesai dilakukan, ia tentunya dibebaskan. Pada tahun 1950, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR serta menjadi wakil cendekiawan. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1961, ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 1973, ia menerima tanda bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Dan pada tahun 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR kembali sebagai perwakilan dari golongan karya. Tentunya, Sayuti Melik tidak hanya berkarir dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang jurnalistik. Ia pernah melakukan kunjungan kerja sebagai wartawan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Sungguh membanggakan, bukan? Lalu, yang terakhir, pada tanggal 23 Desember 1982, Sayuti Melik mendapatkan penghargaan Satya Penegak Pers dari PWI, yakni Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Sekiranya saya cukupkan sampai di sini, saya D.E. Rizkian dari mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata dan terima kasih dan juga semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.